spesifik bagaimana yang membuat Raffi merasa kesulitan? Semuanya itu terutama kalau disuruh mengerjakan soal di depan kelas, saya akan salah memiliki merasa Oke, saya mengerti perasaan itu Raffi. Bagaimana kalau kita mencoba pendekatan baru? Saya punya ide yang mungkin bisa membantu Raffi merasa lebih nyaman dan tertarik pada pelajaran matematika dan sains. Kita akan fokus pada kemajuan kecil dan menghargai setiap usaha bagaimana
Kak Hasan setuju bahwa jika kamu bisa mempertahankan partisipasi di kelas minimal 3 kali seminggu lah, dan menyelesaikan minimal 70% dari tugas kalian, jadi kamu hanya perlu mengerjakan 10 soal dari tugas mingguan itu. Setengahnya saja bagaimana, Raffi? Serius Bu, itu akan sangat membantu. Biasanya saya kewalahan dengan 20 soal dan akhirnya saya mengikuti lagi. Ini serius. Ini juga adalah bentuk penghargaan untuk usaha kamu. Dengan fokus pada kualitas daripada kuantitas, kami yakin kamu akan lebih memahami materinya. Saya akan berusaha lebih jelas lagi. Baik Ibu. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada ibu sekalian hadir di saat ini. Di saat ini saya akan berbagi kemajuan Raffi selama sebulan terakhir untuk mengikuti program khusus ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ibu boleh lihat di sini. Di sini adalah intensitas partisipasi Raffi di kelas yang telah meningkat signifikan dari rata-rata 0 sampai 1 kali per minggu menjadi 5 sampai 6 kali per minggu. Nah, di sini ibu juga harus tahu bahwa durasi fokusnya pada tugas juga meningkat dari rata-rata 7 menit bisa mencapai sampai 12 menit. Yang paling mengesankan adalah peningkatan kualitas partisipasinya. Kami tidak lagi hanya memberikan jawaban yang signifikan itu, tetapi mulai menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis dan memberikan jawaban yang sesuai. Kami juga melihat perubahan Raffi di rumah. Raffi lebih sering menceritakan tentang sekolahnya, terutama tentang proyek matematika dan menunjukkannya dengan bijak. Nah, ibu, jadi di saat ini saya akan menjelaskan bahwa sistem profil ekonomi bekerja sangat baik kepada Raffi. Nah, tapi yang lebih penting yaitu kami melihat tanda-tanda motivasi, kemudian mulai berkembang. Nah, jadi Raffi mulai menunjukkan ketertarikan genuinnya pada materi, tidak hanya untuk sebuah poin. Ya, benar Ibu. Minggu lalu Raffi bahkan sudah secara kelas untuk bertanya lebih lanjut tentang aplikasi matematika dalam program BEM. Ini tanda yang sangat positif. Apakah kami beneran dilanjutkan di rumah? Jadi ya, orang tadi, jadi saya sudah menyiapkan panduan untuk orang tua. Jadi intinya adalah kita lanjutkan penguatan positif di rumah. Nah, jadi penguatan positif di rumah ini membantu Raffi menunjukkan pelajaran dengan minatnya dan secara bertahap mengurangi hadiah atau hadiah eksternal sambil memperkuat kepuasan intensifnya. Nah, itu tadi ibu dengan pembahasan juga dengan orang tua kami sudah melakukan rapat membahas mengenai tentang partisipasi kami selama kelas. Nah, saat ini lagi kan kami sudah tahu bahwa sudah 2 bulan program
dari motivasi eksternal ke motivasi internal kamu. Itu pencapaian yang sangat-sangat berharga. Jadi apakah programnya sudah selesai? Ya, berarti program formalnya mungkin sudah mendekati akhir. Tetapi perjalanan belajarmu baru dimulai. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa. Kemudian sekarang tantangannya adalah mempertahankan semangat itu bahkan tanpa tertentu. Saya rasa saya bisa melakukannya, Bu. Terutama jika saya bisa terus mengerjakan proyek yang menghubungkan pelajaran dengan hal-hal yang saya sukai. Tentu saja bisa, dan kami akan terus mendukung hal tadi. Ngomong-ngomong, bahasa ini kamu dan kita mempertimbangkan untuk bergabung dengan klub robotika di sekolah loh. Mereka sedang membutuhkan orang yang memahami matematika dan programming bijaksana. Oh, bertiga itu sangat keren. Ya, tapi sangat keren loh. Jadi jangan lupa belajar ya. Selamat pagi, ibu-ibu sekalian dan juga Rani. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Ya, puji Tuhan. Jangan bosan-bosan ketemu dengan saya ya. Di saat ini bahwa 3 bulan lamanya kita kembali lagi untuk membahas evaluasi akhir dari anak kita yaitu Raffi. Nah, di saat ini Ibu Hasan akan menyampaikan pendapatnya mengenai anak kita yaitu Raffi. Ya, terima kasih. Sebagai penutup program ini, sebagai penutup program 3 bulan ini, saya ingin menunjukkan bahwa Raffi telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam semua divisi yang telah kita Iya benar yang dikatakan oleh Bu Hasan. Ibu boleh lihat sekalian, tapi juga boleh lihat bahwa intensitas partisipasi kelas meningkat sebanyak 16%. Nah, durasi fokus pada tugas juga meningkat selama sebanyak 300%, dan presentasi penyelesaian tugas mencapai 95%. Yang lebih penting, kualitas kontribusinya di kelas itu meningkat secara eksponensial. Nah, saat ini juga saya mewakili Bu Ratna. Beliau menyampaikan bahwa Raffi juga mulai membantu teman-temannya yang merasa kesulitan loh. Dia di kelas bisa menjadi mentor junior untuk membagikan motivasi kepada teman-temannya yang sulit dalam belajar. Nah, ini menunjukkan tingkat pemahaman dan kepercayaan diri yang tinggi. Kami sangat berterima kasih atas program ini karena Raffi bahkan sering mengajak kami berdiskusi tentang materi-materi yang dipelajarinya di sekolah. Ya, yang terpenting transisi dari motivasi eksternal ke internal berjalan dengan sangat baik. Raffi sekarang belajar karena tersalurkan dirinya yang bukan karena poin atau hadiah. Saya sangat senang bisa membantu ibu
dialog mengenai meningkatkan minat belajar melalui modifikasi variabel, di mana di sebuah sudut sekolah menengah terbentang kisah seorang siswa yang bernama Raffi. Siswa tersebut merupakan siswa yang tengah duduk di kelas 9 yang tengah berjuang mengenai minat belajarnya yang tengah redup, terutama pada mata pelajaran matematika dan sains, yang terasa begitu asing dan membosankan baginya. Frekuensi mengangkat tangan di dalam kelas hanya 0 sampai dengan 1 kali dalam seminggu. Sedangkan durasi fokusnya rata-rata hanya 5 sampai 7 menit sebelum pikirannya melayang. Dan hanya 30 sampai 40% tugas yang berhasil ia tuntaskan. Jawaban-jawabannya pun minimalis, tanpa elaborasi, mencerminkan kejenuhan yang mendalam. Tim investigasi yang terbentuk yaitu terdiri dari Ibu Nadia sebagai guru BK, kemudian Pak Hasan sebagai guru matematika, dan Ibu Ratna sebagai wali kelasnya. Bersama dengan orang tua Raffi, menyadari perlunya pendekatan baru untuk ditangani terhadap Raffi. Mereka memulai perjalanan ini di ruang konseli, di mana Ibu Nadia dengan sabar menggali akar permasalahan dari Raffi. Terungkaplah bahwa rasa bosan dan ketakutan akan kesalahan menjadi tembok penghalang bagi Raffi. Namun, di balik ketidakantusiasannya, Ibu Nadia menemukan percikan minat pada game strategi dan video sains yang eksplosif.